Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Halo teman-teman, selamat datang di PKKO Reska, podcast Kurikuler SMK Negeri 2 Denpasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Marta, biasa dipanggil Tata, dan teman saya Siti Nur Kamila, akrab dipanggil Kamila. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Bali, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian pura melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Bersama kami sudah ada narasumber yang ingin berbagi ilmu kepada kita, teman-teman. Kira-kira kalian tahu nggak ya itu siapa? Siapa ya, Mia? Aku juga nggak tahu. Oke, apa kita sambut aja kali ya? Marilah kita sambut kehadiran Bapak Raka. Selamat datang, Bapak. Halo Ade, terima kasih. Mungkin teman-teman ingin tahu beliau ini siapa? Baiklah, kita kasih aja ke bapaknya. Yuk, Bapak, kita perkenalkan diri. Halo teman-teman semua di podcast apa tadi namanya? PKKO Reska. Iya, keren banget ya. Teman-teman dari SMK 2 banyak kreatif banget. Ini ada podcast sekarang. Sekarang Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Iya. Siapa ya saya ya? Aduh, siapa ya teman-teman ya? Aduh. Ya, perkenalkan nama Bapak Igri Raka Prabawang. Kalau di sekolah aktif dipanggil Pak Raka ya. Bapak aktif mengajar agama Hindu. Bapak juga di sekolah aktif dalam kegiatan pencinta alam, yaitu yang sering disebut PLH juga sebagai pembina gitu. Dan Bapak juga memang senang kegiatan alam dan tentunya kegiatan konservasi lainnya seperti itu ya. Oke Bapak, kalau boleh tahu Bapak kesibukannya apa sih hari ini? Kalau Bapak kesibukannya yang pertama tentunya mengajar. Ya, Bapak aktif mengajar juga sebagai guru ekstra di sekolah lain juga ada sebagai ekstra PLH dan ekstra pramuka. Dan Bapak juga kalau kesibukan di masyarakat, Bapak ikut serta dalam kegiatan pencinta alam juga di masyarakat yang tentunya bergerak dalam bidang konservasi dan lingkungan, itu mengenai pengolahan sampah dan yang lainnya gitu. Itu Adik ya. Wah, keren banget ya Bapak. Bapak akhir-akhir ini sibuk dengan hal-hal yang positif, benar nggak ya? Betul banget, apalagi terkait lingkungan ya teman-teman. Jadi di sini kita mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bapak tentang lingkungan dan apa ya? Langsung aja ngasih pertanyaannya. Oke deh. Boleh nggak Pak kita bertanya? Gas. Oke, pertanyaan pertama. Menjelang hari raya besar, masyarakat biasanya bergotong royong membersihkan pura. Namun masih ada yang membakar sampah sembarangan. Menurut Bapak, bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar kebiasaan ini bisa berubah? Ya, terima kasih, keren banget pertanyaannya ya, mengenai kebersihan pura. Tentunya kita sekarang di desa adat atau di Bali itu tentunya banyak memiliki pura. Dan masyarakat desa juga tentunya seringkali melaksanakan kegiatan gotong royong tersebut. Tapi sekarang banyak ada polemik atau masalah mengenai sampah-sampah yang ada di pura, otomatis mengenai sampah-sampah upekara juga. Tentunya itu dibakar katanya ya tadi ya, dibakar itu. Dan bagaimana cara kita untuk mengedukasi hal tersebut? Tentunya manusia itu akan sadar ketika dia mendapatkan musibah. Ya, otomatis kita harus mengedukasi dengan memberikan dampak dari hal tersebut gitu. Apa sih dampaknya ketika kita membakar sampah gitu. Tentunya sebenarnya ini sudah banyak orang yang tahu ya. Yang pertama itu tentunya kita mensosialisasikan dampak tersebut. Contoh yang pertama adalah tentang kesehatan ya. Ketika seseorang membakar sampah pastinya akan mengeluarkan asap. Asap itu akan dihirup dan tentunya akan mengganggu pernafasan yang pertama. Yang kedua, bisa mengganggu infeksi mata ya, karena kena asap seperti itu. Dan yang selanjutnya, bayangkan kalau teman-teman ke pura nih ada asap seperti itu kan, biasanya kita ke pura kan menghirup wanginya dupa. Bayangkan kalau sekarang sembahyang hirup asap sampah gitu loh. Gimana, apakah bisa nih? Itu kan tidak bisa. Sosialisasi itu pertama.
Dan yang kedua mengenai bahayanya juga ya bagi alam. Polusi udara sudah pasti ya. Nah, mengenai lapisan ozon juga sudah pasti. Dan yang paling bahaya itu sering terjadi nih ya ketika orang membakar sampah dan apinya itu kan kebanyakan pakai hijau tuh pura tuh. Itu disulut oleh api dan menjadi kebakaran. Itu yang sering terjadi. Jadi kesimpulannya adalah kita edukasi dengan dampak yang diakibatkan dari pembakaran sampah tersebut. Seperti itu adik-adik. Gitu teman-teman. Lalu di sekolah ini kan ada kegiatan apa ya Pak? Mengumpulkan sampah, memilah sampah. Ada yang plastik, ada yang tidak plastik, terus ada yang sisa makanan atau kita sebutnya kompos. Itu tuh mengapa metode pengomposan itu lebih baik dibandingkan membakar sampah? Ya, betul. Tentunya kalau pengomposan itu kan akan menghasilkan sesuatu. Ya, pemilahan sampah, pemilahan plastik itu akan menghasilkan sesuatu. Kalau dibakar itu memang instan. Kalau sekarang kan apalagi anak muda ya. Saya juga masih muda. Dan memang pengennya itu yang cepat-cepat, yang instannya bakar aja. Tapi itu seperti yang tadi kan dampaknya banyak banget. Kalau kita pengomposan itu yang pertama tentunya akan menghasilkan kompos ya. Kompos itu bisa dipakai pupuk seperti itu. Kalau dipilah, sampah plastik dipilah bisa diolah menjadi barang-barang yang lebih bernilai seperti itu. Tentunya sampah itu akan lebih bernilai ketika kita olah. Itu intinya ya. Kalau kita tidak mengolahnya, membakarnya jadi musibah. Kalau diolah akan menjadi berkah. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga tuh apa ya Kak Tata? Aku lupa deh. Aduh, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana hubungan antara menjaga kesucian pura atau Prahayangan dengan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan sebagai bentuk menjaga Palemah. Oh iya, keren nih pertanyaannya. Hubungan antara kebersihan pura atau Parayangan dengan pemilahan sampah atau pengolahan sampah ya. Teman-teman kan masih tahu nggak konsep Trihita Karana? Ya, tahu. Pasti anak TK pun diajarin itu Trihita Iya, Karana betul. ya. Trihita Karana itu bagaimana cara kita menjaga hubungan, kesinambungan antara tiga aspek, yaitu ada Parayangan, Pawongan, dan Pelemahan. Hubungan ini tentunya harus kita jaga ya, apalagi pura. Pura itu harus bersih, karena namanya tempat suci. Ya, kalau suci itu identiknya kan dengan bersih. Iya. Ya, otomatis tempat suci itu harus dijaga dengan baik oleh para manusia atau pawongannya. Ya, dan dalam hal tersebut tentunya manusia itu harus bergotong royong untuk menjaga kebersihan itu dengan konsep Trihita Karana itu. Ya, dan konsep yang selanjutnya itu mengenai pelemahan. Tentunya pelemahan pura itu harus bersih ya, harus rapi, harus bersih, harus wangi. Makanya di pura itu banyak ditanam tanaman bunga gitu ya. Itu tentunya sangat berhubungan sekali adik-adik ketika manusia itu memahami konsep Trihita Karana dan mengimplementasikannya dalam bentuk pemilahan sampah, tidak buang sampah sembarangan. Itulah bentuk dari pengimplementasian dari Trihita Karana itu di era sekarang ya. Saya berikan pemahaman bahwasanya orang tua kita dulu tuh udah hebat-hebat banget ngasih konsep kepada kita. Kita ini sekarang sebenarnya tinggal menjalani, mengimplementasikan dan mempraktekkan hal itu. Jadinya nggak ruwet-ruwet lagi untuk berpikir apa-apa. Kita tinggal berjalan aja sebenarnya. Tapi seperti yang terjadi sekarang banyak yang mager. Ini Gen Z ini. apalagi Gen Alpha itu ya ampun. Selain menyebalkan juga mereka malas. Ya, sama betul. sih kayak kita ya teman-teman. Males nggak? Iya. Itu masalahnya sekarang, kesadaran. Ya, Ya, kesadaran. banyak orang hidup tapi tidak sadar. Tuh, oke. Terus kan banyak nih Pak anak muda yang males. Tapi yang saya lihat ya Pak di sekolah ini, di sekolah SMK Negeri 2 ini, murid-muridnya itu setiap hari Jumat tuh mereka bersih-bersih loh teman-teman. Iya. Ada yang bersih-bersih di pura, ada yang bersih-bersih di kelas, dibersih-bersihkan. Ada yang bersih-bersih di apa? R2M milik kita itu. Itu tuh gimana sih peran semangat gotong royong dan Pawongan dalam menciptakan lingkungan pura yang bersih dan nyaman Bapak?
kembali ke Bapak yang pertama dari kesadaran. Ya, banyak orang hidup tapi tidak sadar dengan lingkungannya, dengan sekitarnya bagaimana seperti itu. Dia hanya cuek dengan hidupnya sendiri, gitu. Teman-teman pernah lihat saya keliling-keliling setiap hari ngecek Iya, sampah. betul. Iya. Udah dipilah nggak sampahnya? Sudah. Sudah dong, kita kan Seperti manusia-manusia pertanyaan rajin. yang sering saya lontarkan setiap hari kepada anak-anak. Itu sebagai bentuk kesadaran kita dan menyadarkan orang lain untuk selalu memilah sampah tersebut. Gotong royong itu sangat penting sekali, ya. Apalagi di pura. Pura itu adalah amongan atau milik dari desa adat bisa, ya. Seperti Kayangan 3, konsep kita di Bali ada pura pusah, desa dalam. Itu yang mengamu adalah Kayangan 3. Ada adat di bawahnya. Dan adat itu memiliki dasar memang gotong royong. Kita kan punya budaya yang positif nih. Ya. Yaitu menyambut budaya dan gotong royong. Itu kuat sekali, itu diakui oleh dunia. Seperti itu yang memberikan kita sebenarnya kekuatan untuk menjaga kebersihan di era desa, di lingkungan desa dan di lingkungan pura tersebut. Dengan gotong royong itu sudah membudaya dari dulu. Ya. Tidak perlu kita ragukan lagi gotong royong. Bapak pun sebagai STT setiap bulan melakukan gotong royong. Purnamo paginya mungkin atau hari minggunya kita gotong royong. Itu budaya yang memang kita terus lestarikan, itu unggulnya di Bali. Tapi sekarang memang sudah mulai mengikis. Tugas kita sebagai generasi muda untuk lebih sadar lagi dan lebih menguatkan budaya itu kembali seperti itu. Karena kan sekarang tahu nggak jasa kami tolong tuh? Saya pernah melihat itu jasa kami tolong di itu. Iya, iya. Pak, mau bersihkan pura saya gitu. Oh, Nah, iya. dia yang bersihkan gitu loh. Sekarang ayo kita lebih sadar menjadi insan, apalagi mengenai lingkungan. Kalau nggak kita siapa lagi? Ya. Itu ya. Gotong royong itu penting. Ya, Ya, penting apalagi banget. sadar. Teman-teman sadar nggak? Sadar, 100% sekarang sadar. Sadar. Sadar ya? Iya. Ya, sadar. Harus selalu sadar. Oke. Tadi Bapak kan sempat melontarkan kata STT nih. STT itu kan kalau di Bali itu kayak Banjar atau pemuda-pemudi di Banjar. Nah, menurut Bapak, program apa yang bisa dilakukan Banjar agar kebersihan pura tetap terjaga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah yang berkelanjutan? Keren. Kalau membahas tentang program ya, kalau di desa adat itu, kalau di pura ya saya bilang itu ada yang namanya pararem atau undang-undangnya desa. Ya, di sana sudah mengatur berbagai macam bentuk peraturan yang berkaitan tentang lingkungan. Kalau di pengalaman Bapak itu ada beberapa program yang bisa kita jalankan. Yang pertama itu adalah mengenai pelarangan untuk membawa plastik sekali pakai ke pura untuk wadah sesajen. Sekarang kan udah ada keben, udah ada kertas yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk membawa hal tersebut atau membawa sesajen itu ke pura. Gitu yang pertama. Yang kedua, program resik. Ya, pura resik itu penting sekali. Ya, gotong royong resik setiap bulan itu penting sekali. Dan yang ketiga itu Bapak juga banyak melihat di pura itu belum ada pelang-pelang atau papan-papan yang menginformasikan tentang sampah organik, sampah non-organik, residu itu masih minim kalau di pura-pura. Tapi kalau di pura-pura besar seperti Besakih itu karena kita memiliki, Provinsi Bali memiliki, tentunya pemerintah juga ikut serta dalam menjaganya. Itu sudah banyak pelang-pelangnya. Tapi di desa-desa itu masih jarang. Tong sampah pun kadang-kadang jarang juga. Apalagi tong sampah yang dipisahkan, satu tong sampah itu juga jarang. Itu penting. Dan program unggulan sebenarnya yang terbesit dalam pikiran saya itu adalah menciptakan kader yang memang aktif di satu desa untuk melakukan pemilahan sampah atau sadar terhadap lingkungan itu sendiri. Terus tentunya lingkungan pura, ya. Karena kita sadari bahwasanya pura itu sebagai tempat suci, tentunya harus selalu dijaga. Bayangin nggak kalau teman-teman ke pura itu melihat sampah bau gitu loh. Iya. Apa yang teman-teman rasakan pada saat bersembahyang coba? Nggak nyaman. Bisa fokus nggak? Kayak gini, masa sebenarnya kayak gini teman-teman? Nggak boleh dong, nanti dimarahin. Itu ya. Itu berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan pura. Itu sebenarnya sudah ada dan itu sudah
sejak dulu ada, kita sekarang tinggal melestarikan dan melakukan hal itu dengan penuh kesadaran. Seperti itu adik-adik. Ya. Oke. Jadi mungkin kenapa ya? Jadi tadi Bapak kan bilang menciptakan kader terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu tuh benar-benar dibutuhkan sih. Soalnya kan kadang ada yang jarang ngajak, ayo bersih-bersih, kayak Genzi itu males. Iya, aku di rumah juga males kadang. Ya ampun. Nono ya. Nono ya teman-teman, kita tuh harus rajin menjaga lingkungan. Ya, Kita harus aktif untuk bergotong royong, saling membantu. Karena prinsip saya ya, yang pertama itu dalam upaya membersihkan diri. Pertama lu bersihkan diri dulu. Ya. Bersihkan pikiran, bersihkan tubuh ya. Karena itu jembatan menuju kebersihan jiwa, kesucian jiwa teman-teman. Jiwanya harus bersih dulu. Ketika sudah jiwa bersih atau pikiran bersih, otomatis langkah yang selanjutnya adalah menjaga lingkungan kita. Itu sebagai bentuk bakti kita kepada Ida Sang Yang Widi Wase, seperti itu. Mungkin itu aja deh pertanyaan dari kita untuk Bapak Raka. Karena sudah 17 menit ya teman-teman, udah Wah. over nit gitu. Ada batas waktu soalnya. Karena seru ya. Iya, ngobrol sama Pak Raka itu seru teman-teman. Kalian harus sering-sering berbicara, apalagi sama Pak Raka ini. Betul. Kita mengedukasi banyak. Betul. Nanti kalian langsung rajin gitu bersih-bersih teman-teman. Jadi saya sebentar lagi kayaknya langsung bersih-bersih. Aduh. Bersih-bersih ruangan ini, bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri. Iya. Oke. Ayo. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari kami. Ya. Terima kasih atas penjelasan yang bermanfaat. Nanti kalau teman-teman lihat video ini, teman-teman harus mulai rajin bersih-bersih, mulai memilah sampah ya teman-teman. Bersihkan puranya, bersihkan kamarnya ya. Nanti dimana mama. Oke, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa menjaga kebersihan pura bukan hanya soal membersihkan lingkungan saja teman-teman, tetapi untuk menerapkan Trihita Karana dengan menghindari pembakaran sampah, menerapkan pengomposan dan daur ulang, serta memperkuat semangat gotong royong kita terhadap menjaga kesucian pura sekaligus kelestarian dan lingkungan. Yeay! Kami juga berterima kasih kepada narasumber yang benar-benar top Markotop. Sebentar lagi Bapak Raka ini akan banyak muncul di video-video teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih kepada Pak Raka dan teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami, yaitu podcast apa Kak Tata? PKKO Reska. Iya. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin itu aja dari kita. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi. Dadah.